Oke, hari ini kita belajar aplikasi integral yang baru. Jadi kemarin kan kita sudah belajar integral tentu sebagai luasan. Nah, sekarang aplikasi integral tentu untuk volume benda putar. Ini tipe ya. Jadi untuk menentukan volume benda putar ada 3 metode yang kita pelajari di kalkulus 2 ini. Yang pertama ada metode cakram, yang kedua ada metode cincin, dan 3 metode kulit tabung. Nah, yang pertama di sini metode cakram. Jadi misalkan kita punya daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir itu adalah daerah di bawah kurva fx. Jadi dia dibatasi oleh sumbu X dan kurva fx dari A sampai B. Itu bacanya ya. Nah, kalau kita punya daerah ini, kemarin kan kita sudah belajar luasannya gitu kan. Berarti bagaimana nih kalau kita cari luasan? Berarti kan kita buat piasnya dulu. Mau pias vertikal atau horizontal. Nah, di sini karena kita punya fungsi X, berarti paling gampang pakai pias vertikal gitu ya. Dicari luas satu piasnya, DL-nya berapa. Nah, itu yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya daerah ini, kemudian daerah ini kita putar nih. Jadi daerah ini kita putar terhadap sumbu X, jadinya apa tuh? Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita punya, ini kan dimensi 2 ya. Kalau di sini dimensinya berapa nih? Kalau kita punya daerah, kemudian kita putar. Nah, maka di sini dia jadi apa ini? Bangun apa nih? Halo? Bangun ruang. Bangun ruang, oke. Nah, kemudian kalau kita punya bangun ruang, pasti kita punya yang namanya volumenya gitu kan, sehingga kita mau cari nih volumenya bagaimana. Nah, untuk mencari volume ini kan bentuknya tidak beraturan. Kita kan hanya tahu rumus volume bola, volume tabung gitu kan. Ini kalau mau didekati dengan tabung juga kurang pas gitu kan. Nah, jadi kita bisa menghitung volume ini, benda ini, dengan menggunakan integral tentu. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini tadi kita punya daerahnya ini, daerah di bawah kurva fx. Kemudian tadi kita pilih karena di sini fungsinya fx. Jadi kita pakai pias vertikal. Nah, kalau kalian lihat di sini satu pias ini, kalau kita putar terhadap sumbu x gitu ya, maka dia akan jadi apa nih? Bayangkan kalau kita punya suatu persegi panjang di sini, kemudian kita putar persegi panjang itu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi cakram ini. Atau bisa juga koin gitu ya. Bebas, kalian mau membayangkan dia bendanya seperti apa ya, yang pasti dia bentuknya seperti ini. Kalau kita punya si pias ini, kemudian diputar terhadap sumbu X, maka dia jadilah cakram seperti ini. Nah, masih ingat ini kan seperti cakram atau koin tadi. Bagaimana cara mencari volumenya? Masih ingat volume ini sama dengan bangun ruang apa sih yang kalian sudah ketahui rumus volumenya? Tabung. Tabung. Oke, kalau tabung rumus volumenya apa tuh? PR kuadrat. PR kuadrat kali tinggi. Apa? PR kuadrat kali T. PR kuadrat kali tinggi. PR kuadrat T gitu ya. P kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Nah,
Berarti di sini kita punya tingginya apa nih? Tinggi itu sama dengan si ketebalannya ini, yaitu si delta X. Kemudian si R-nya siapa? Si R-nya ya tidak lain si panjang pias. Jadi ini kita punya si Fx kan kemarin, Fx min, jadi Y atas kurangi Y bawah. Y bawahnya kan sumbu X Y sama dengan 0. Jadi kita punya Fx. Sehingga di sini kita punya delta V-nya adalah pi R kuadrat T. R kuadratnya siapa? R kuadratnya si Fx. Jadi kita punya Fx dikuadratkan, kemudian dikali ketebalannya ini atau tingginya itu delta X. Nah, sehingga di sini biasanya kan jalannya dari si X sama dengan A sampai X sama dengan B gitu kan. Jadi di sini volumenya adalah Pi ini kan suatu konstanta, jadi bisa keluar nih pakai sifat integral. Jadi kita punya volumenya adalah Pi kali integral tentu dari F kuadrat X dx dari A sampai B. Jadi nanti si jari-jarinya ini bisa ganti-ganti tergantung kasusnya si daerahnya gitu, daerah yang mau diputar. Jadi kalau metode cakram ingat ya dia volume tabung. Jadi rumus volumenya pi R kuadrat T. Jadi kalian harus cari R kuadrat R-nya apa, jari-jarinya apa, tingginya apa atau ketebalannya. Jadi di sini kalian jelaskan nih setelah kamu gambar daerahnya, kemudian menentukan piasnya kan. Nah, dituliskan nih jika pias itu berbentuk persegi panjang, kemudian diputar terhadap sumbu X akan diperoleh suatu cakram dengan tebal delta X dan jari-jari Fx, sehingga di sini langsung kita punya rumusnya di sini. Rumus volume 1 pias di sini kita punya pi F kuadrat X dx. Oke, sebagai contoh kita punya Fx-nya adalah X kuadrat. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Jadi, kita punya kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Dari, apa tuh? Dia dibatasi sumbu X, berarti kita punya ini. Dari 0 sampai 2. Nah, di sini diminta X sama dengan 2. Kemudian, si daerah ini, kalau diputar, kalau saya tanya daerah yang diarsir ini, kalau diputar terhadap sumbu X, kalau kalian bayangkan seperti apa tuh jadinya? Kalian kalau volume benda putar harus pintar berimajinasi, pintar membayangkan. Jadi kalau kita punya daerah yang diarsir ini, kalau diputar terhadap sumbu X, jadinya apa tuh? Jadinya apa? Gasing, Bu. Gasing? Kerucut. Boleh, mirip kerucut juga boleh. Gasing ya tergantung apa namanya? Tergantung kalian bayangkannya dia jadi bentuk apa, menyerupai apa. Oke, jadi di sini kita punya piasnya, pias vertikal tegak lurus terhadap sumbu X karena kita punya fungsinya fungsi Fx. Jadi integrannya dia variabel X gitu ya. Nah, kalau kita pilih piasnya ini, berarti kan ketebalannya adalah si dx, tingginya adalah si X kuadrat, Fx-nya tadi atau Y-nya. Nah, berarti kan kalau kita putar piasnya tadi, maka diperoleh cakram dengan jari-jarinya X kuadrat dan tebalnya adalah delta X atau dx. Jadi volume satu cakram ini adalah pi R kuadrat T. R-nya adalah X kuadrat. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Jadi di sini kita punya R-nya adalah X kuadrat. Rumus volume tabung kan R kuadrat. Jadi ini masih dikuadratkan lagi. Jadi hati-hati, ini kuadratnya
ini jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu X kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi dari rumus volumenya. Kemudian dikali dengan si delta X, atau ketebalannya itu. Jadi kita punya rumus satu cakramnya ini, volume satu cakramnya ini adalah Pi X pangkat 4 delta X. Sehingga volume benda putarnya adalah, kita punya Pi kali integral X pangkat 4 dx dari 0 sampai 2. Diperoleh 32/5 Pi, satuan volume. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini tadi, setelah digambar, jangan lupa tentukan piasnya, kemudian piasnya kalau diputar dia berbentuk apa. Nah, ini baru metode pertama. Dia jadi cakram tadi. Jadi cakram di sini tidak ada lubangnya ya. Nah, setelah ini ada daerah yang kalau diputar ada lubangnya dia. Nah, ini tadi. Tadi kan kita punya volumenya. Daerahnya kan yang ini. Si ini kan. Kemudian kalau diputar terhadap sumbu X, jadilah dia seperti ini. Jadi ya bisa kayak trompet, bisa kayak kerucut, terserah mau bayangkan bagaimana. Ada yang bilang tadi siap apa kayak apa? Gasing. Apa tadi? Nah, ini kita mau cari volumenya ini. Tadi kan ini rumusnya. Didapatkan 32/5 Pi. Oke. Ini contoh kedua. Jadi yang tadi kan pakai pias vertikal. Jadi dia fungsinya fungsi X. Nah, yang ini dia fungsi Y. Jadi kita punya daerahnya di sini. Kita punya fungsi Y, GY di sini. Kemudian Y-nya dari C sampai D. Nah, kita punya daerahnya ini. Kalau diputar, hasilnya ini. Nah, karena ini fungsinya fungsi Y, berarti paling gampang kita pakai pias tidur. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, jadi kita punya bendanya seperti ini. Jadi kalau saya membayangkan seperti potongan botol gitu. Oke, jadi caranya masih sama, hanya bedanya di sini si piasnya. Tadi kan piasnya vertikal, jadi cakramnya dia cakram berdiri, yang ini cakramnya tidur. Jadi di sini kita punya satu piasnya ini, ketebalannya adalah DY, kemudian jari-jarinya adalah kanan kurangi kiri. Kita punya kanannya itu GY, kirinya X sama dengan 0 kan, karena kita punya sumbu Y. Jadi kita punya GY, jari-jarinya. Sehingga volumenya di sini, kita punya Pi R kuadrat T. R kuadratnya siapa? Yaitu si fungsi Y ini, GY ini. Ketebalannya atau tingginya kita punya DY. Jadi volumenya kita punya P kali integral G kuadrat Y DY dari C sampai D. Oke, sebagai contoh di sini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y. Jadi di sini kita punya kurvanya ini. Masih sama tadi, Y sama dengan X kuadrat, tapi di sini dengan sumbu Y. Kalau yang tadi kan dengan sumbu X, jadi yang bawah. Nah, yang ini yang
atas ini. Atasnya kurva. Nah, kemudian ini fungsinya fungsi X nih. Tapi karena gambarnya seperti ini, jadi ini mau nggak mau, kita harus ubah ke bentuk fungsi Y. Jadi kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, kalau daerahnya di sini, ini kan bisa kita ubah jadi X sama dengan akar Y. Tapi kalau misalkan daerahnya yang sebelah kiri sini, jadi kalau misalkan kita punya daerahnya yang sini, ini kan kita punya X sama dengan min akar Y. Jadi hati-hati. Kalau daerahnya sebelah sini berarti X-nya dia akan negatif. Jadi makanya di sini min akar Y. Kalau yang kanan berarti kita ambil yang X sama dengan akar Y. Nah, ini kita putar daerah ini terhadap sumbu sumbu Y, maka kita punya dia biasnya jadi cakram gitu kan. Biasnya jadi cakram berarti kita harus cari jari-jari. Jari-jarinya apa nih? Berarti kan X kanan kurangi X kiri. X kanan kita punya akar Y, kirinya 0. Jadi kita punya jari-jarinya adalah akar Y. Kemudian dikuadratkan, dikali ketebalannya atau tingginya yaitu DY. Sehingga kita punya ini Pi integral Y DY dari 0 sampai 4. Karena di sini Y-nya 0 sampai 4. Jadi kita punya, jadi kalau volume, pasti nanti ada pipinya di sini ya. Yang tadi kan kita punya 32/5pi. Makanya jadi kalau kalian mengerjakan ini, tidak perlu menggunakan kalkulator. Kalau kalkulator kelihatan nanti hasilnya di sini koma-komahan. Jadi tetap aja tetap pecahan dan tetap pi-nya ada, nggak masalah. Jadi di sini kita tekankan di prosesnya. Hasil akhir nggak masalah dia bentuknya sampai pecahan biasa atau masih berbentuk pi. Tidak perlu dijadikan desimal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu untuk metode cakram. Jadi kalau cakram, ingat kalau piasnya kita putar jadi cakram, berarti ingat volume tabung, IR kuadrat T. Sekarang metode yang kedua, metode cincin. Jadi bedanya dengan yang cakram tadi, ini juga cincin ini kayak cakram, cuma bedanya dia lubang. Cakram yang berlubang. Jadi di sini kita punya daerahnya adalah yang ini. Daerah antara GX dan HX. Dari X-nya dari A sampai B. X-nya antara A, B. Nah, daerah ini diputar terhadap sumbu X nih. Maka dia akan jadi benda yang seperti ini. Jadi bendanya ini ada lubang di tengah ini. Jadi yang kita mau cari volumenya yang ini. Kalau kita ambil piasnya, maka dia akan jadi ini. Jadi sama kayak tadi, kita iris, kita tentukan piasnya, pias vertikal apa horizontal. Kemudian kalau diputar piasnya akan jadi apa dia bangunnya. Akan jadi benda yang seperti apa. Nah, kalau kita lihat kemarin di sini kalau kita punya pias ini, berarti kan kita punya tingginya adalah atas kurangi bawah HX min GX. Kemudian ketebalannya dia DX karena vertikal di sini piasnya. Nah, kalau si pias ini, si ungu ini diputar terhadap sumbu X, maka dia jadi ini cakram dengan lubang. Atau kita sebutnya di sini cincin.
Jadi ini kalau kalian bayangkan ya ring itu kan. Nah, kalau kita punya ring di sini, bagaimana nih volumenya? Kalau kalian dibangun ruang, kalau mencari volume ini bagaimana nih? Berarti kalau mau cari volume ini bagaimana, Rek? Kan kita punya, seperti kita punya berapa cakram nih? Halo? Halo? Mencari volumenya di sini gimana? Berarti kan kita punya seperti, kalau kalian bayangkan kan kita punya volume, kita punya 2 cakram kan, cakram yang besar dan cakram yang kecil ini kan. Nah, bagaimana cara mencari si volume yang cincin ini? Berarti bagaimana? Berarti volumenya? Halo? Volume tabung yang besar dikurangi tabung yang kecil. Oke, jadi kalau kita mau cari yang ungu ini, berarti kan kita cari yang cakram kecil dikurangi, cakram besar ini dikurangi cakram kecil kan? Nah, volumenya, jadi kan kita punya di sini cakram kecil. Kita punya cakram besar di sini dikurangi cakram kecil. Kemudian, nah, rumusnya cakram besar kan sama tuh tabung PR kuadrat. Jadi jari-jari PR cakram yang besar kuadrat kali ketebalannya dikurangi PR kuadrat, di mana R-nya itu yang jari-jari cakram kecil dikali dengan tinggi. Jadi hati-hati di sini. Jadi kita punya Pi R kuadrat, tapi di sini yang cakram besar dikali dengan T dikurangi Pi R kuadrat, di sini jari-jari yang cakram kecil dikali dengan T. Nah, perhatikan di sini kita punya Pi dan T yang sama, maka difaktorkan. Jadi kita punya yang seperti ini. Pi-nya di depan, kemudian biasanya karena di sini biasanya banyak yang keliru nih. Karena mikirnya si jari-jari ini itu dianggapnya HX min GX kemudian dikuadratkan, itu salah ya. Jadi jangan sampai kalian nulisnya itu gini. X min GX ini dikuadratkan. Nah, itu salah. Oke, jadi ini salah. Jangan sampai keliru yang ini ya. Jadi, karena asal-usulnya dari sini, maka di sini difaktorkan jadi Pi. Loh, kok jadi, ya wis lah. Pi, di sini R kuadrat, ini biasanya R2, min R1 kuadrat kali dx. Gitu. Jadi jangan sampai rumusnya ini kebalik. Jadi kalau kita punya daerahnya itu, si piasnya itu kalau diputar jadi cincin, ingat rumus ini, Pi kali R2 kuadrat min R1 kuadrat. Jadi R2 ini yang jari-jari luar, jadi yang panjang. Yang R1 ini yang pendek ini. Nah, ini sama-sama dikuadratkan. Jadi dikuadratkannya di awal, bukan di sini ya. Karena ini hasilnya berbeda, sangat berbeda. Nah, di kasus-kasus tertentu bisa aja sama, tapi sangat jarang. Jadi ini hasilnya pasti berbeda nanti kalau kalian salah memasukkan. Nah, sehingga di sini kita punya Pi, volumenya adalah Pi.
H kuadrat X min G kuadrat X dx dari A sampai B. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau metode cincin tadi, metode cakram itu gampang aja karena tidak ada lubang, langsung aja ingat rumus tabung PR kuadrat T. Tapi kalau yang cincin ini, kalian harus hati-hati. Jadi harus ditentukan jari-jari luarnya siapa, jari-jari dalamnya siapa. Kalau cincin tadi kan kita cincin lagi. Kalau cakram tadi kita hanya mencari jari-jari dan ketebalan atau ketinggian dari si tabung. Tapi kalau cincin, kita perlu mencari dua jari-jari, jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kemudian tingginya. Jadi poinnya itu kita cari 3. Kalau metode cincin, kalau metode cakram hanya 2 aja. Oke, sebagai contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D itu dibatasi oleh sama dengan X kuadrat. Nah, tadi kan diputar terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana kalau sumbu putarnya itu digeser ke bawah nih? Y sama dengan min 1. Akhirnya di sini kan dia ada rongga kan? Kita punya daerahnya di sini. Tapi diputar terhadap Y sama dengan min 1. Bagaimana tuh hasil si daerahnya? Kok daerahnya? Si bendanya tadi. Jadi kalau pakai yang ini tadi, mana nih? Aduh. Berarti kan di sini kita punya X kuadrat. Kemudian di sini dia 1 apa min 1 sebentar. Saya coba dulu. Oh, min 1 harusnya. Jadi beda ya. Kalau 1 tadi hasilnya seperti itu, ini min 1. Nah, kalau min 1 ini sumbu putarnya itu yang ungu itu. Kalau yang tadi kan dia ngepas di sini. Dia apa? Titik puncaknya si kerucut. Tapi ya bukan kerucut juga. Nah, kalau yang ini kayak kerucut terpancung gitu kan. Dipotong. Nah, ini kita mau cari volumenya nih. Jadi di sini ada lubang ini harusnya. Tapi nggak kelihatan di sini lubangnya. Oh, sebentar. Ini kayaknya bukan beda. Oh, ini solid. Ini lubang. Ini kurang. Jadi kalau bayangkan ini ada lubang di tengah. Jadi ini volumenya ini dia seperti tadi cakram tadi. Ini berarti kalau gini bagaimana nih? Nah, ini yang benar. Jadi dia ada lubang ini. Nah, ini kan dia berlubang kan? Oke. Jadi di sini bendanya itu tadi kalau kalian membayangkan. Nah, kalau kita pakai PS ini, kita putar terhadap garis Y sama dengan min 1, maka dia akan jadi cincin.
Jadi cakram yang berlubang. Sehingga kita perlu cari jari-jari luar dan jari-jari dalam, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita punya jari-jari luarnya siapa nih? Jari-jari luar itu yang merah ini. Jadi kalau cari jari-jari berarti kan dari sumbu putar ke ini, ke pias yang paling atas ini. Jadi kita punya X kuadrat, masih ditambah berapa nih? Ditambah dengan 1 satuan, karena kita punya Y sama dengan -1. Itu jari-jari luarnya. Bagaimana jari-jari dalamnya? Jari-jari dalamnya ya si 1 ini, karena dari sumbu putar ini ke pias yang bawah. Kita punya 0, min 1. Jadi kita punya 1. Kalau yang atas berapa nih? X kuadrat min 1. Jadi kita punya X kuadrat plus 1. Nah, jadi kita punya rumus volume satu piasnya, kita punya pi kali R jari-jari luar dikuadratkan dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Dikali dengan tebalnya adalah dx. Jadi kita punya pi kali ini. Jadi volumenya kita punya X pangkat 4 plus 2. X kuadrat dx dari 0 sampai 2. Jangan lupakan pi-nya di sini. Nah, kita punya pi-nya, B-nya. Volumenya ketemu 186/15 pi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi, kalau kalian nggak bingung di luas kemarin, ya insya Allah di sini nggak bingung juga. Intinya, tadi kalau piasnya diputar menghasilkan cakram, berarti ingat rumusnya tabung, PR kuadrat T, sehingga kita perlu mencari jari-jari dan tingginya. Tapi kalau cincin, berarti kita perlu mencari jari-jari luar, jari-jari dalam, dan ketebalannya atau tinggi. Oke, itu. Atau mau sekalian metode yang ketiga, nanti tinggal latihan aja. Gimana? Oh, saya coba dulu deh. Kalian ngecat apa? Boleh, Bu. Gimana yang lain? Masa yang jawab Vivi aja? Mau sekalian yang metode ketiga? Boleh, Bu, sekalian. Oke, ya udah. Sekalian aja di sini. Nanti tinggal latihan-latihan soal ya. Metode yang ketiga adalah metode kulit tabung. Ada yang bilang selimut tabung bebaslah. Nah, jadi di sini kita punya kurva fx, kita punya daerahnya itu daerah di bawah kurva fx dari A sampai B. Kalau daerah ini diputar terhadap sumbu Y, maka dia akan jadi seperti ini daerahnya. Ini lubang ya di tengah ini. Jadi kita mau cari si ini. Kalau ini saya membayangkan ini seperti cetakan apa? Yang cewek-cewek biasanya ini kayak cetakan apa nih? Kadang masak dah ini. Ini bisa seperti cetakan puding nggak sih? Atau kue apa bolu? Ya bebas lah. Terserah kalian membayangkannya seperti apa. Nah, kalau di bayangan saya itu ya itu tadi kayak cetakan puding itu tadi. Jadi kan ada lubang di tengahnya kan. Jadi si pudingnya itu kan yang di pinggir ini. Nah, yang diisi puding itu yang kita mau cari volumenya. Nah, bagaimana mencari volumenya? Jadi masih sama kayak tadi. Jadi gambar datarannya,
Kemudian tentukan piasnya. Nah, piasnya itu kalau diputar terhadap sumbu putar, dia akan jadi apa? Nah, kalau kita punya pias ungu ini, kita putar terhadap sumbu Y, maka dia akan jadi apa tuh? Dia kayak jadi selimut tabung di sini. Jadi kalau kalian membayangkan kayak seperti apa namanya, cover selimut, cover suatu tabung, atau bayangkan label botol air mineral. Nah itu kita mau cari volumenya itu. Jadi sebenarnya si label botol itu kan dia punya ketebalan tuh. Jadi dia kayak tabung, tapi hanya selimutnya aja. Dia hanya menyelimuti kan, tapi dia punya ketebalan, tapi meskipun sangat tipis. Nah, jadi kita mau cari volume label tadi. Kalau kalian melepas label air mineral dalam botol itu, kira-kira labelnya jadi apa kalau kalian lepas? Bentuknya apa dia? Mirip apa? Persegi panjang, Bu. Nah, kayak persegi panjang, cuma dia punya ketebalan gitu kan ya. Kalau kalian punya persegi panjang, jadi ini, si tabung ini, kalau kalian apa namanya, belah, kalian buka, itu kan dia akan jadi persegi panjang. Persegi panjang, kalau kita punya persegi panjang dengan ketebalan, dia akan jadi apa sih? Balok kan ya. Nah, jadi ini kita dekati dengan volume balok. Sebentar, kayaknya pakai yang ini deh. Nah, ini. Jadi ini kalau kita punya dia selimut tabung, kalau selimut tabung ini kita pecah, kita belah, kita potong, ini kan dia akan jadi balok ini kan, balok dengan ketebalan dx. Nah, jadi kalau kalian membayangkan di sini, kalau kita mau cari di sini, kalau kita belah, ini kan si keliling lingkaran, keliling tabung ini, keliling selimut ini akan jadi siapa tuh? Akan jadi panjangnya si balok kan? Jadi ini kalau label dari si botol air mineral tadi kalau kita buka, nah si yang melingkar tadi, si keliling lingkaran itu kan akan jadi si panjang baloknya. Kemudian tingginya siapa? Tingginya yaitu si tinggi pias, panjang pias ini menjadi tinggi balok. Kemudian ketebalannya ya si tebal si selimut ini, tebalannya yaitu dx. Kalau kasusnya dia piasnya vertikal. Nah, jadi di sini namanya keliling berarti kan kita punya 2 PR. Ya tergantung nanti kelilingnya si R-nya siapa. Jadi itu kalau membayangkan volumenya. Jadi di sini volumenya itu tidak lagi Pi tapi 2Pi. Jadi kalau kalian pakai metode kulit tabung, selimut tabung, itu pasti di sini 2Pi. Ya karena kita punya volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu si keliling tabung, tingginya itu si pias, gitu kan? Kemudian ketebalannya adalah dx. Jadi di sini kalau kalian lihat kita punya daerah ini, piasnya ini, berarti kan si jari-jarinya, jari-jari itu jarak pias ke sumbu putar. Jadi kalau kalian tambahkan garis di sini, jadi ini kan kita punya sumbu Y di sini. Ini kita punya sumbu Y. Nah, jari-jarinya siapa nih? Jari-jarinya adalah si X ini. Jadi kita punya 2πr, yaitu 2πx. Fx dx. Jari-jarinya si Fx.
Sehingga volumenya adalah 2pi kali integral x fx dx dari A sampai B. Karena di sini daerahnya dari A sampai B. Oke. Contohnya. Jadi di sini, ini tadi kan bangun yang sama. Kalau kalian ingat, ini contoh yang pertama tadi. Contoh yang pakai metode cakram. Jadi kalau, metode cakram, tapi dia diputar terhadap sumbu X, dia jadi cakram. Tapi kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka dia akan jadi apa tuh? Kalau ini diputar terhadap sumbu Y, jadi apa, Rek? Kalau kalian membayangkan, kita mencari volume yang seperti apa tuh bendanya. Jadi apa? Halo? Jadi apa? X kuadrat. Ini vertikal dari 0 sampai 2. Nah, jadi kita seperti mencari volume ember, tapi kita cari si embernya aja, selimutnya aja. Jadi ini lubang ya tengah ini. Jadi kita mau cari yang ini nih. Yang tengah ini dia lubang. Jadi awalnya itu si gambarnya. Grafiknya ini. Gini kan. Kita punya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita putar terhadap sumbu Y. Nah, kita mau cari daerah ini, luas benda putarnya ini. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, kalau piasnya itu, kalau pias ini diputar terhadap sumbu Y, dia akan jadi selimut tabung tadi. Selimut tabung dengan jari-jari X, jadi jarak si Fx ini dengan sumbu X-nya, dengan sumbu Y, kita punya X, perlu cari apa saja tadi? Jari-jari, kemudian tinggi, dan ketebalan. Kita punya jari-jarinya X, ketinggiannya kita punya X kuadrat, ketebalannya delta X. Jadi 2pi R, kemudian tingginya, yaitu X kuadrat. Ini tidak perlu dikuadratkan lagi ya, beda dengan cakram tadi. Kemudian dikali ketebalannya delta X. Sehingga volumenya adalah, ini, X pangkat 3 dx dari 0 sampai 2, tapi masih dikali 2pi. Karena metodenya metode selimut tabung atau kulit tabung tadi. Jadi kita punya volumenya adalah 8pi. Oke. Ini sebagai catatan. Kalau kita punya pias itu tegak lurus terhadap sumbu putar, maka dia akan jadi cakram atau cincin. Tapi kalau irisannya atau piasnya tadi sejajar dengan sumbu putar, dia akan jadi
kulit tabung. Kemungkinannya ini. Nah, kemudian jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka pakai metode apapun harus hasilnya itu harus sama juga gitu. Sebagai contoh di sini tentukan benda putar volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2 dan sumbu X diputar terhadap Y sama dengan 4. Yang B diputar terhadap garis X sama dengan 3. Jadi yang tadi hanya digeser gitu aja. Jadi dari satu daerah, kalau sumbu putarnya berbeda, maka hasil putarannya juga berbeda, bendanya juga berbeda. Nanti memungkinkan volumenya pasti berbeda juga, gitu. Sehingga rumus rumus volumenya pun juga akan beda. Jadi di sini, misalkan tadi sumbu putarnya ya sama dengan 4. Pasti hasil perputarannya dia juga beda kan, bendanya tadi. Nah di sini karena kita punya dia piasnya tegak lurus dengan sumbu putar, jadi pasti kemungkinannya kalau nggak cincin ya cakram. Karena di sini ada rongga, jadi dia tidak nempel langsung dengan si kurvanya, si sumbu putarnya, maka kita punya cincin di sini. Metode cincin. Tapi kalau misalkan tadi bedanya, kalau diputar terhadap sumbu X, ini kan semua daerahnya kan nempel nih di sini. Jadi kalau diputar, dia pasti akan jadi cakram. Itu bedanya. Tapi kalau kita putar terhadap sumbu Y atau garis Y sama dengan 4 di sini, dia ada rongga kan di sini piasnya. Jadi ada space apa ini? Ada jarak dari sumbu putar ke pias. Kalau yang ini kan tadi, kalau yang contoh pertama kali tadi, kan daerah ini diputar terhadap sumbu X. Kalau dengan sumbu X, di sini kan tidak ada rongga nih, tidak ada jarak nih dengan pias dengan sumbu putarnya, maka dia jadi cakram. Tapi kalau ini, karena ada jarak si piasnya dengan sumbu putar, maka dia akan jadi cincin. Kalau cincin berarti kita perlu cari jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jari-jari luar itu yang merah. Jadi pias yang paling luar dengan sumbu putar. Jadi kita punya di sini, berarti jaraknya apa nih? Sama kayak tadi, sama kayak kemarin-kemarin, kalau mau cari tingginya ini, panjangnya ini, berarti atas kurangi bawah. Atas ini siapa? Ya sama dengan 4. Bawah ini siapa yang di sini? Kita punya si jari-jari luarnya kita punya 4 di sini. Karena di sini Y-nya 0 kan. Jadi jari-jari luar kita punya 4. Jari-jari dalam berarti ya atas kurangi bawah. Atasnya ini siapa? Atasnya ini si 4. Bawahnya siapa? Si Fx. Jadi kita punya jari-jari dalamnya adalah 4 min X kuadrat. Ketebalannya dx, sehingga delta V-nya adalah pi kali 4 kuadrat tadi. Jadi jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Jadilah kita punya ini. Sehingga volumenya integral pi, jadi bukan 2pi ya, karena kita punya cincin atau cakram itu pi aja. Tapi kalau kulit tabung pasti 2pi. Oke, jadi di sini volumenya adalah pi kali integral 8x kuadrat min x pangkat 4 dx. Jadi kita punya volumenya 224 per 15 pi. Itu kalau Y sama dengan 4. Kemudian tadi, kalau misalkan ini dipilih piasnya, dia pias vertikal. Nah, ini kita cek nih. Pakai pias tidur. Kalau pias tidur bagaimana? Jadi pias tidur, pias horizontal, ini kan dia sejajar dengan sumbu putar. Nah,
Kalau pias tidur, daerah sumbu putar, kalau piasnya diputar ini, maka dia akan jadi kulit tabung atau selimut tabung. Berarti kita perlu cari jari-jari, yaitu jarak pias ke sumbu putar, kemudian panjang pias, dan ketebalan. Nah, jari-jarinya bagaimana nih? Kalau kita punya selimut tabung di sini, berarti jarak pias ke sumbu putar, kita punya atas kurangi bawah, kita punya atasnya yaitu 4 min Y, ini jari-jarinya itu yang merah ini ya. Jadi kita punya 4 min Y, tingginya berapa tuh? Tinggi atau panjang piasnya, kanan kurangi kiri, kanannya siapa? Kanannya adalah X kanan adalah 2, X kiri siapa? Yaitu si X sama dengan akar Y tadi. Ini kan diubah bentuknya jadi fungsi Y, karena kita punya piasnya pias horizontal. Jadi di sini X kanan kurangi X kiri, X kanannya 2, X kirinya akar Y. Jadi kita punya panjang dari si piasnya atau tingginya adalah 2 min akar Y. Ketebalannya delta Y. Jadi volume satu kulit tabung untuk pias ini adalah 2pi kali R kali T, tinggi atau H ini, kemudian kali ketebalan. Sehingga kita punya ini, jadilah jawabannya ini. Nah, hati-hati nih, karena si piasnya itu dipotong atau memotong sumbu Y, jadi di sini Y-nya dari 0 sampai 4. Jadi batas integrasinya 0 sampai 4. Tapi kalau yang cincin tadi, karena si piasnya itu memotong atau membagi sumbu X, maka kita punya X-nya dari 0 sampai 2. Integrasinya 0 sampai 2. Jadi berbeda ya, di sini hati-hati. Kalau kalian pakai integrasi sumbu Y, berarti ya integrasinya, batas integrasinya ya sumbu Y-nya kita lihat. Di sini dari 0 sampai 4. Tapi kalau sumbu X dari 0 sampai 2. Nah, baik pakai kulit tabung maupun cincin tadi, jawabnya harus sama ini. 224/15 pi. Nah, ini sama hasilnya. Karena volume benda yang kita mau cari volumenya itu benda yang sama. Jadi pakai metode apapun juga hasilnya harus sama. Nah, sekarang yang tadi kan yang sumbu putarnya Y sama dengan 4. Bagaimana kalau sekarang sumbu putarnya X sama dengan 3? Jadi kalau X sama dengan 3 berarti kita punya di sini nih. Nah, sumbu putarnya di sini, ini bendanya juga pasti berbeda dengan yang tadi. Jadi volumenya berbeda dengan yang tadi. Karena di sini sumbu putarnya berbeda. Kalau yang tadi kan I1 dengan I2, volumenya harus sama. Karena sumbu putar dan daerah itu sama. Sehingga volumenya jadi pasti sama. Kalau yang ini kan sumbu putarnya berbeda nih. Kalau I1 dan I2 yang ini harus sama nanti hasilnya. Jadi di sini kita punya sumbu putarnya X sama dengan 3. Berarti kalau kita punya piasnya dia tidur, piasnya dia tegak lurus dengan sumbu putar, maka dia akan jadi apa nih? Jadi, apa nih, Rek? Kalau si ungu ini diputar terhadap X sama dengan 3, jadi apa tuh? Halo? Mana nih? Ditinggal. Gak ada orang. Jangan chat. Silakan di-unmute aja. Saya nggak selalu lihat chat. Oke, kalau kita punya si ungu ini, pias ungu ini, kita putar terhadap sumbu X sama dengan, garis X sama dengan 3, dia akan jadi apa nih bendanya? Halo? Apa nggak dengar suara saya?
Mahendra Restu. Mana nih anaknya? Halo Mahendra. Halo, Bu. Oke, kalau kita punya pias ini, kita putar terhadap garis X sama dengan 3, jadi apa tuh dia? Piasnya. Bendanya jadi apa? Cincin, Bu. Cincin. Oke, kalau cincin berarti kita perlu mencari jari-jari luar dan dalam. Jari-jari dalamnya berapa nih? Berarti yang ini, sumbu putar dengan pias yang terdekat dengan sumbu putar. Kita punya 1 dia, karena dari X kanan kurangi X kiri. X kanan kan 3, X kirinya 2, jadi kita punya 1 jari-jari dalamnya. Jari-jari luarnya bagaimana? Kanan kurangi kiri, jadi jarak pias yang paling luar dengan sumbu putar. Jadi kita punya X kanannya itu X sama dengan 3, X kirinya si akar Y. Jadi kita punya jari-jari luarnya 3 min akar Y. Oke, ketebalannya kita punya DY. Jadi rumus volume 1 cincinnya adalah Pi kali R luar dikuadratkan dikurangi R dalam dikuadratkan kali ketebalannya. Jadi kita punya 8Y di sini. Oke, berikutnya kalau pakai pias tegak, pias vertikal, maka jadi apa nih kalau diputar terhadap X sama dengan 3? Jadi apa? Halo? Kok sepi sekali? Nadia Alfi Izzati. Iya, Bu. Kalau pias ini kita putar terhadap garis X sama dengan 3, jadi apa nih? Jadi kulit tabung. Jadi kulit tabung atau selimut tabung, sehingga kita perlu mencari tingginya, jari-jarinya, ketebalannya. Oke, tinggi yaitu tinggi pias berarti atas kurangi bawah. Kita punya yang atas X kuadrat, yang ini X sama Y sama dengan 0. Jadi kita punya tingginya X kuadrat. Kemudian jari-jarinya adalah jarak pias ke sumbu putar. Jarak pias ke sumbu putar, kanan kurangi kiri. Kita punya kanannya adalah 3, kirinya siapa nih? Kirinya adalah si X. Jadi kita punya 3 min X. Tebalannya dx, sehingga kita punya volumenya adalah karena kulit tabung 2pi R kali T, kemudian kali ketebalan. Jadi kita punya di sini 2pi, 3 min X, X kuadrat dx. Nah, hasilnya sama-sama 8pi. Karena di sini kita punya 8pi di sini. Jadi harus sama. Kalau hasilnya nggak sama, ya berarti ada yang salah. Karena kita mencari volume benda putar yang sama. Dari daerah yang sama, sumbu putarnya juga sama. Hanya bedanya di penentuan piasnya tadi. Kalau piasnya tidur, dia jadi cincin. Kalau piasnya tegak, dia jadi kulit tabung. Tapi hasilnya harus sama di sini. Begitu juga yang A tadi. Kalau kita pakai pias tegak, ketemu ini. Kalau pias tidur, juga harus ketemu hasil yang sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut latihan soal. Silakan disiapkan.